Riwayat Buddha. Buddha lahir ke dunia, tumbuh di sini dan di dunia ini, di mana ia mencapai penerangan sempurna. Bagaikan mercusuar kebijaksanaan bersinar menembus kegelapan malam yang panjang, Buddha menjadi cahaya penuntu dalam mengarungi lautan samsara dan luas. Selama 49 tahun Buddha melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ke segenap penjuru di tepi sungai Gangga. Ia membimbing kita untuk belajar menempuh jalan pembebasan. Membimbing kita menembus kegelapan bagaikan penerang jalan. Buddha terlahir sebagai seorang pangeran dari suku Sakya bernama Siddhartha. Saat kelahirannya, seorang bijaksana meramalkan bahwa ia akan tumbuh menjadi raja besar yang bijak yang akan menyatukan dunia. Sebagai penguasa suku Sakya di masa depan, Pangeran Siddhartha menikmati hidup mewah di istana yang penuh kenyamanan dan kesenangan. Namun, dalam pencariannya untuk jalan pembebasan, untuk menyelamatkan semua makhluk dari lingkaran kelahiran dan kematian, Siddhartha meninggalkan istana dengan menunggang kuda putih. Ia tiba di sebuah hutan, di kaki gunung yang bersalju. Di sana ia memulai pertapaan. Selama 6 tahun, Siddhartha menanggung setiap bentuk praktik pertapaan. Sampai akhirnya merealisasikan jalan tengah sebagai jawaban. Kehidupan seperti bermain musik senar. Senar akan putus jika ditarik terlalu kencang, atau tidak menghasilkan suara jika ditarik terlalu kendur. Kesenangan ataupun penebusan dosa adalah kemelekatan. Berada dalam kedamaian dengan jalan tengah untuk mencapai pembebasan dari jasmani dan batin. Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi. Sendirian, ia menghadapi gerombolan mara. Betapa mudah, bagaimana kamu dapat membuktikan dapat menjadi seorang Buddha? Bumi menjadi saksi. Pada saat itu, Siddhartha berada dalam ketenangan sempurna. Ia tercerahkan dan menjadi seorang Buddha. Sungguh aneh, semua makhluk memiliki benih Buddha. Tapi ia tertekan oleh kebencian dan hayalan. Bersama para siswa, aku berharap untuk menjadi rendah hati, tidak diperbudak oleh ketenaran dan kekayaan. Aku datang untuk membabarkan Dhamma, untuk membebaskan semua makhluk dari lautan samsara. Raja Bimbisara di kerajaan Magadha. Paduka, sebagai seorang raja Anda harus menyayangi rakyatmu seperti anakmu sendiri. Seorang raja seharusnya tidak boleh menindas rakyat. Kehidupan harus dihargai dengan seimbang. Seolah tidak ada yang lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Apapun kedudukannya, setiap orang mempunyai batin yang bisa bersinar. Mengajar rakyat jelata. Buddha, menjauhlah dari saya kotor. Kita tidak boleh memandang rendah diri sendiri. Orang tidak terkenal karena kelahirannya tetapi karena perilakunya. Anda membersihkan kotoran di rumah. Aku membersihkan kotoran dalam hati manusia. Maka, aku dan Anda adalah sama. Bangkitlah. Mengajar Rahula putra Siddhartha. Rahula, apakah air di bejana ini bisa diminum?
Tentu tidak. Rahula, kamu seperti air di bejana, pada dasarnya bersih. Tetapi dengan terus berbicara dusta, kamu menjadi kotor. Tidak ada yang akan menghargaimu. Penghargaan terhadap Sangha. Aniruddha, kamu tidak dapat melihat, izinkan aku menjahit untukmu. Baik murid maupun umat pernah dianggap sebagai milikku, tapi aku adalah anggota Sangha. Serang Kapila Vastu. Yang mulia, kenapa Anda duduk di bawah pohon layu sehingga terkena sinar matahari? Silahkan pergi mencari pernaungan. Perlindungan kepada sukumu adalah jauh lebih baik dibanding perlindungan pohon apapun. Paduka, apakah engkau tidak merasakan itu? Sejak mencapai penerangan sempurna, aku telah menunjukkan jalan mulia berunsur 8 kepada kalian: pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Aku tidak pernah lelah membabarkan Dharma. Buddha terlahir di istana. Ketika masih muda ia telah menjadi petapa. Ia mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Pada usia 80 tahun, di antara pohon salakembang, Buddha wafat dan mencapai nirwana. Aku telah mengantarkan semua makhluk semampuku dan telah menanamkan bibit pembebasan kepada mereka yang belum diseberangkan. Jadikan aturan Vinaya sebagai gurumu dan ajaranku sebagai pembimbingmu, dan aku akan bersamamu selamanya. Setelah Buddha memasuki nirvana, ajarannya dibabarkan ke India, Cina, Jepang, dan beberapa negara di Asia, dan akhirnya ke segala penjuru dunia, memberkati semua makhluk dan dunia dengan kecemerlangan kebijaksanaan.